misalnya itu ada unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan, apakah akan memberikan apa ya, kayak hukuman yang berbeda gitu? Misalnya Pak Nadiem melakukan itu secara tidak sengaja karena beliau tidak tahu. Beliau hanya menjalankan seperti business as usual, seperti cara-cara dia sebelumnya gitu. Kalau tidak tahu, berarti tidak ada motif, tidak ada mens rea. Nah, tapi motif itu tidak hanya tahu, ada 4 ukurannya. 1, dia tahu. Misalnya, itu dianggap motif. Kalau tidak tahu, dia tidak tahu, tetapi dia patut menduga bahwa itu akan terjadi. Atau dia tidak tahu dan tidak patut diduga ada korupsi, dia lalai. Lalai bisa dianggap sebagai bagian dari mens rea itu. Kemudian sembarangan, sembrono, gitu bisa. Ceroboh gitu, bisa. Jadi ada 4 ukuran tuh. Sesuatu dikatakan ada niat gitu. Nah, ada orang yang nitip pertanyaan, tanggapan mengenai Nadiem Makarim sebagai tersangka, apakah ini seperti Tom Lembong? Mungkin proses yuridisnya, prosedur formalnya sama. Tetapi motifnya, kalau Tom Lembong tidak terbukti. Ya, motif mens rea-nya tidak terbukti. Nadiem apakah ada mens rea, itu nanti pengadilan yang akan membuktikan. Hotman bisa mengurai itu panjang lebar di pengadilan. Biasanya kalau misalnya orang udah menjadi tersangka, probabilitas untuk orang tersebut menjadi dihukum terpidana, ya, itu berapa tinggi? Apakah ada contoh yang udah pakai rompi ternyata bebas, dia ternyata banyak juga. Tetapi banyak itu pun tidak sampai 10% dari kasus. Ada orang yang dikatakan bebas murni, ada dibebaskan dari segala tuntutan. Kalau bebas murni itu berarti tidak ada bukti sama sekali. Kalau dibebaskan dari segala tuntutan, peristiwanya ada, tapi itu bukan hukum pidana. Itu banyak ya yang terjadi seperti itu. Cuma itu sedikit sekali karena kejaksaan itu punya prinsip. Kalau sudah menjadikan seseorang sebagai tersangka, jaksa itu harus mampu membuktikan bahwa yang bersangkutan bersalah. Kalau tidak, dianggap jaksa tidak becus. Kenapa Anda tidak bisa membuktikan kok bisa dibawa ke pengadilan? Kan gitu. Nah, tapi tetap saja ada yang begitu, bisa bebas. Apakah ada aktor khusus yang menyerang Pak Nadiem? Misalnya gini, kan kalau misalnya kemarin Tom Lembong yang di publik pembincangan itu adalah dia kan dulu diseberang, makanya ada orang yang menyerang gitu. Nah, tapi kalau misalnya Pak Nadiem ini kan dia kan secara publik minimal netral gitu. Dia nggak kiri, nggak kanan, bukan nomor 1, 2, 3, dia hanya profesional gitu kan.